pengertian dari hukum roh dan kehidupan. Hukum roh dan kehidupan ini ada di dalam Kristus. Jadi kalau di luar Kristus, berarti saudara tidak punya hukum roh dan kehidupan. Amin. Dan itu pasti yang mengendalikan saudara adalah hukum dosa dan maut. Sebaik apapun manusia, amin, tapi kalau tidak memiliki hukum roh dan kehidupan, hukum roh dan maut itu pasti juga bekerja. Kalau kita lihat, kalau kita tidak punya hukum roh dan kehidupan, maka kita coba berusaha untuk hidup benar, berusaha untuk hidup baik. Itu usaha kita dengan daging. Amin. Definisi pengertian dari hukum roh kehidupan itu seperti ini ya, Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Izinkan saya pakai terjemahan tadi itu Indonesia Translate. Dia tulis begini, oleh karena itu sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus telah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Kita bebas dari hukum dosa dan maut kalau kita punya hukum roh dan kehidupan. Jadi waktu saudara terima Yesus, sebenarnya include di dalamnya adalah hukum roh dan kehidupan. Gitu ya? Tapi bagaimana hukum roh dan kehidupan itu beroperasi dalam hidup kita? Yang pertama, Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi yang disebut hukum roh dan kehidupan itulah perkataan Kristus. Kenapa hukum roh dan kehidupan di dalam Kristus? Karena perkataan Kristuslah yang membuat roh dan kehidupan itu beroperasi dalam kita. Jadi bagaimana saudara bisa hidup dalam hukum roh dan kehidupan? Saudara harus terus mendengar perkataan Kristus. Bukan cuma 1 minggu sekali. Bagaimana saudara bisa menang atas hukum dosa dan maut yang beroperasi dalam diri saudara ini? Sejak dari nenek moyang turun-temurun sampai hari ini. Dan yang mengendalikan hukum dosa dan maut itu setan. Jadi untuk buat kita hidup di dalam hukum roh dan kehidupan, maka perkataan-perkataan yang Yesus katakan yang adalah roh dan kehidupan itu terus-menerus harus kita dengar. Amin. Jangan membiarkan dirimu tidak sedikit pun dikendalikan oleh perkataan Kristus. Jadi kita perlu perkataan Kristus. Amin. Ini tidak main-main, gitu ya. Setiap firman atau perkataan Kristus itulah hukum roh dan kehidupan. Amin. Apa yang Yesus berkatakan, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus hidup, itu adalah senjata untuk menghancurkan setan. Senjata untuk menghancurkan hukum dosa dan maut tadi. Jadi bagaimana supaya mematikan hukum dosa dan maut? Ya saudara harus terus mendengar perkataan Kristus. Bukan saya mendengar, memperkatakan perkataan Kristus. Dan juga harus hidup sesuai dengan pola dan model Kristus. Amin. Nah, yang bisa untuk menanam kebenaran ini, hukum roh dan kehidupan ini, saudara harus mengikuti yang namanya doktrin para rasul. Amin. Kenapa doktrin para rasul? Karena para rasul ini yang hidup dengan Yesus, yang berjumpa dengan Yesus, yang melihat Yesus, yang mendengar tentang Yesus, bahkan berjalan dengan dia bersama-sama. Ya kan? Banyak hari-hari ini, banyak doktrin yang membingungkan. Tapi tidak bisa mematikan hukum dosa dan maut. Amin. Ini penting. Ini dasar dulu. Saudara tidak akan pernah bisa hidup dalam roh kalau saudara tidak memahami hukum roh dan kehidupan ini. Amin. Tadi dimulai ini apa? Tahu identitas kita dalam manusia roh. Ya kan? Lalu yang kedua, kita harus tahu hukum apa yang mengendalikan hidup kita. Bukan lagi hukum dosa dan maut, bukan lagi hukum Taurat atau hukum agama, tapi harus hukum roh dan kehidupan. Hukum roh dan kehidupan itu perkataan Kristus. Hukum roh dan kehidupan beroperasi itu sebanding dengan level iman yang kita terima. Kenapa? Roma pasal 10 ayat 17. Dia bilang apa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi waktu kita mendengar firman Kristus, iman tumbuh, level hukum roh kehidupan itu juga bergerak. Semakin imanmu naik,
hukum roh dan kehidupan itu juga terus bekerja. Amin. Sampai saudara jadi, nah kalau saudara ahli hukum, siapa lagi yang mau gugat saudara? Firman Kristus itu adalah hukum roh dan kehidupan. Yang kedua, Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Oke, lihat hukum yang mengatur. Kalau hukum roh dan kehidupan itu akan membawa kita mengalami terang. Tapi kalau orang yang punya hukum dosa dan maut, dia akan suka di kegelapan. Amin. Hukum roh dan kehidupan, ya, itu adalah terangnya. Terang itu adalah kehidupan, wujud dari kehidupan Kristus sendiri. Jadi perkataan Kristus itu adalah hukum roh dan kehidupan. Lalu yang kedua, kehidupan Kristus itulah hukum roh dan kehidupan. Jadi perkataan Kristus dan kehidupan Kristus tidak bisa dipisahkan. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi yang ketiga adalah kehidupan saudara yang menyerupai Kristus. Sekali lagi, ini ada banyak sih sebenarnya, tapi saya kasih 3 saja toh. Ini saya sudah buat kita bisa mengerti, bisa nanti bangun hidup dalam roh. Oke. Yang pertama tadi apa? Perkataan Kristus itu adalah hukum roh dan kehidupan. Hanya perkataan Kristus yang membuat hukum dosa dan maut selesai. Ya kan? Yang kedua, terang itu adalah kehidupan Kristus. Lalu yang ketiga adalah kehidupan saya yang meneladani kehidupan Kristus. Amin. Jadi sekarang orang tidak lagi melihat Kristus, tapi mereka harus bisa melihat kita. Gitu kan? Oke.